Mari kita flashback melihat perjalanan timnas Indonesia dari yang mengalami keterpurukan hingga harus gonta-ganti pelatih, hingga akhirnya menemukan pelatih yang tepat, yaitu Sintayong. Diawali dengan Luis Milla, timnas Indonesia di era Luis Milla sebenarnya cukup bagus. Bagaimana pada era ini timnas Indonesia yang kala itu didominasi pemain lokal mampu menerapkan taktik yang digunakan oleh Luis Milla. Namun entah apa yang terjadi, tiba-tiba Luis Milla tidak diperpanjang kontraknya oleh PSSI kala itu. Lalu pada akhirnya PSSI pun menunjuk Simon McManamy hingga akhirnya mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Namun, apa yang dialami timnas Indonesia kala itu? Kalah 5-0 dari Uni Emirat Arab hingga akhirnya kualifikasi Indonesia selalu mengalami kekalahan. Dan pada akhir perjalanan, Indonesia pun hanya menjadi juru kunci, bahkan kalah dari tim-tim ASEAN lainnya. Hingga akhirnya supporter timnas selalu meneriakkan Simon out, dan berakhir dengan dipecatnya Simon McManamy oleh PSSI. Kemudian PSSI kala itu ketika masih dipimpin oleh Iwan Bule menunjukkan Sintayong yang sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Sintayong yang kala itu sadar bahwa banyak kelemahan yang terdapat pada fondasi timnas Indonesia, akhirnya melakukan potong generasi. Hal ini diproyeksikan agar timnas Indonesia memiliki pemain yang bisa bersaing di Asia pada masa depan. Hingga akhirnya dimulailah era Sintayong. Pada AFF pertamanya, Sintayong menurunkan skuad termuda di ajang tersebut. Meski mendapat banyak cibiran, namun timnas Indonesia mampu finish di peringkat kedua pada ajang AFF 2020. Perjalanan pun berlanjut di kualifikasi Piala Asia. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Kuwait 2-1. Kalah 1-0 dari Jordan lalu membantai Nepal 7-0. Hingga akhirnya Indonesia lolos sebagai peringkat kedua terbaik dan berhak maju ke Piala Asia 2023. Gelombang naturalisasi dimulai ketika Jordi Amat dan Sandy Walsh menjadi WNI. Lalu terpilihnya Erick Thohir menjadi Ketua Umum PSSI 2023 hingga 2027. Sen Patinama resmi menjadi WNI. Lanjut, Indonesia pun menjadi juara sepak bola SEA Games tahun 2023. Lalu mendatangkan tim peringkat 1 dunia, yaitu Argentina, untuk melakoni uji coba dengan timnas Indonesia di GBK. Meski Indonesia kala itu kalah 2-0. Justin Hubner pun masuk dan resmi jadi WNI. Hingga akhirnya dimulailah Piala Asia 2023. Menempati peringkat 3 terbaik, Indonesia mencetak sejarah lolos babak 16 besar pada Piala Asia. Nathan, Ivar Jenner, dan Strike menjadi gelombang naturalisasi PSSI berikutnya. Lalu tampil di Piala Asia U23 di Qatar. Timnas Indonesia sukses membuat sejarah hingga ke perempat final, meski akhirnya kalah dalam perebutan juara 3 oleh Uzbekistan. Hingga akhirnya dilema yang dialami supporter timnas Indonesia terjawab sudah. Kontrak Sintayong yang diperpanjang hingga 2027. Nama-nama seperti Jay Itses, Ratnar Oratmangun, Tom Haye, hingga Calvin Verdong resmi menjadi WNI dan berhak membela timnas Indonesia. Dan jangan juga lupakan Marten Paes. Meski sidangnya masih berlanjut, kita doakan saja semoga Mas Paes bisa main di timnas Indonesia. Mencetak sejarah di kandang Vietnam dengan mengalahkan Vietnam 3-0, sesuatu hal yang sangat sulit dilakukan kala timnas Vietnam berlaga di kandangnya sendiri.
Meski kalah 2-0 dari Irak di GBK, akhirnya timnas Indonesia mampu lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia setelah mengalahkan Filipina di GBK 2-0. Jadi, mari kita doakan semoga timnas Indonesia mampu melalui babak ronde ketiga melawan tim-tim langganan Piala Dunia dan finish ya syukur-syukur bisa masuk peringkat kedua ataupun bisa masuk peringkat ketiga atau empat agar peluang Indonesia masih ada untuk berlaga di Piala Dunia. Kita doakan.